Hai teman-teman Juta Tanaman, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Semoga keadaan teman-teman semua di rumah baik-baik saja dan sehat semuanya, Allah. Amin. Ya, jadi pada video kali ini kita akan sharing tentang cara menanam anggrek doritis ya. Jadi ini saya ada anggrek doritis di sini. Sebenarnya koleksi yang saya yang lain ada beberapa juga, tapi ini saya dapat yang baru lagi. Jadi kita akan tanam ya. Untuk doritis ini teman-teman dia ada dua macam. Yang pertama yang bunganya seperti ini, banyak yang bilang ini adalah hibrid katanya ya, tapi ya saya nggak tahu juga. Dan yang akan saya tanam ini adalah bunganya yang seperti ini ya teman-teman. Dia nama ilmiahnya Doritis pulcharima dari Aceh, seperti itu ya. Bentuknya seperti ini tangkai bunganya banyak. Kalau Doritis ini menurut ya teman saya yang sudah lama punya, katanya kalau tangkainya ini jangan dipotong karena nanti akan keluar bekas bunga dari bunga baru dari bekas batang bunganya ini, jadi biarin aja. Jadi kali ini kita akan membahas atau sharing bagaimana caranya menanam ini, jadi terus saksikan videonya sampai habis ya. Oke, mantap. Oh ya, ini saya punya ada yang mau kita tanam ada 3 rumpun. Yang tadi pertama, ini yang kedua nih. Dia ada 2 jenis ya, yang tadi daunnya hijau dan ini daunnya yang agak ke merah-merahan atau ungu. Kemudian sabar. Nah, ini adalah media yang akan kita gunakan ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman belum tahu cara buatnya, pot ini pernah saya bikin tutorial cara buatnya. Teman-teman bisa lihat linknya di deskripsi video ya. Jadi tinggal klik aja di situ kalau teman-teman mau buat. Ini dari sabut kelapa yang disatukan kembali. Kemudian ini ada media-media yang bisa teman-teman gunakan ya untuk menanam doritis ini saya jabarkan satu-satu saja, jadi tidak pakai semuanya juga tidak apa-apa. Jadi ini nanti kita mix saja, campur. Kalau mungkin nanti ada yang tidak dipakai ya apa-apa. Ini ada akar kadaka ya teman-teman, ini akar kadaka. Kemudian ada arang, ini arang, ada sekam busuk dan batu bata. Kemudian tadi juga ada sabut kelapa, batu bata ini teman-teman bisa ganti genteng dan batu-batu yang lain juga nggak apa-apa ya. Nah, kira-kira ini media tanamnya ya. Rapi kali ini kayak makanan. Oke, yang harus kita lakukan yang pertama adalah tuh kita isi media tanamnya ya teman-teman. Itu ada batu bata di bawah dulu ya. Potongannya agak besar-besar karena di bawah itu kan ada bolongan ya, biar jadi tidak jatuh media tanam yang di atas. Jadi taruh batu bata secukupnya aja, kira-kira nyampe seperempatnya seperti ini, masukin. Nah, kalau teman-teman mau mix selanjutnya bisa pakai arang. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai arang aja juga nggak apa-apa ya. Di sini saya belajar lagi menggunakan campuran, jadi media tanamnya dicampur-campur aja. Kalau misalkan teman-teman tidak punya semuanya ini, teman-teman bisa pakai 2 atau 3 atau bahkan 1 aja yang di sini nggak apa-apa ya. Karena ini doritis termasuk anggrek yang sangat-sangat mudah tumbuh, jadi media tanamnya kadang bingungnya itu dia pakai apa aja, kadang subur ya, bahkan di habitatnya ada juga yang tumbuh di tanah ya teman-teman. Nah, ini yang akan kita tanam nih seperti ini ya. Nah, jadi kalau dia di dalam pot seperti ini sabut kelapa, usahakan dia tidak terlalu di dalam, jadi posisi anggreknya agak menonjol ke atas ya teman-teman, biar dia kalau nanti sudah hidup itu tidak jelek kelihatannya. Terus kalau di dalam juga agak ke dalam dia nanti busuk ya takutnya. Jadi selanjutnya tambahin arang lagi ya, biar dia peletakannya itu dia tidak terlalu ke dalam. Teman-teman perkirakan saja kira-kira cukupnya sampai mana tingginya gitu ya. Oh ya, ini kan rumput ya teman-teman, sengaja tidak saya split karena saya sukanya memang rimbun-rimbun ya, nanti kalau berbunga dia banyak. Tapi kalau misalkan teman-teman di rumah punya yang seperti ini mau di split itu ya tidak apa-apa. Ini masalah selera saja ya, mau di split atau tidak. Ini dia tumbuhnya tidak terlalu bertumpuk seperti itu, dia berjejer rapi, jadi tidak saya split ya. Ini masih belum pas ya teman-teman, harus diatur kayak benar-benar pas gitu biar api dan ciamik gitu ya. Tambahin lagi media tanamnya. Nah, kira-kira seperti ini, tapi sebentar, agak masih ke bawah sedikit. Kira-kira seperti inilah teman-teman ya. Jadi jangan terlalu ke bawah. Seperti ini media tanamnya. Nah, dalamnya seperti ini. Lihat,
Nah, kalau sudah, jadi kira-kira dia tidak terlalu di dalam sekali di dalam lubang potnya, jadi nah dia agak menyembul seperti ini. Jadi nanti kita kunci dengan media tanam lagi. Kalau yang paling akhir saya biasanya taruh akar kadaka atau moss hitam, karena kan akar kadaka atau moss hitam itu kan dia mengikat airnya cukup banyak, jadi biar dia juga tidak dehidrasi karena akarnya kan ini belum jalan ya teman-teman. Nah jadi mixnya seperti itu. Yang pertama yang bawah itu saya biasanya pakai pakai apa sih namanya, batu bata yang ditumbuk. Kemudian yang kedua tadi ada arang, kemudian campur sekam busuk sedikit. Kemudian yang paling atas untuk toppingnya itu saya pakai ini akar kadaka. Akar kadaka ini fungsinya sebagai untuk dia biar basah seperti itu ya teman-teman, biar memancing akarnya itu biar cepat jalan, jadi dia lembab dan moist seperti itu ya. Karena salah satu faktor yang untuk merangsang anggrek agar cepat tumbuh akar itu ya ini, ada moist-moistnya gitu sedikit, nggak 100% kering gitu. Nah ini kira-kira seperti ini ya teman-teman bentuknya. Jadi karena baru ditanam, anggreknya juga masih lusuh, dia memang masih jelek ya. Jadi nanti 1 minggu atau 2 minggu kemudian baru nanti akarnya akan jalan, dan daunnya juga udah mulai segar. Kalau baru-baru gini anggrek memang agak-agak jelek ya, karena dia belum, anggreknya lusuh, kemudian akarnya belum jalan, dan lingkungannya ini juga dia belum terlalu adaptasi ya teman-teman ya. Ya nanti jadinya kira-kira seperti ini. Nah jadi seperti ini ya teman-teman, jadi dikunci. Jadi bagaimana caranya biar anggreknya itu tidak mudah gerak, karena kalau dia mudah gerak nanti akarnya itu susah juga buat adaptasi. Jadi usahakan gimana caranya dia tetap strong gitu di tempatnya ya, tidak gerak-gerak. Nah ini yang lainnya juga udah saya letakkan di media tanamnya. Ini ada yang saya split satu karena dia lepas sendiri, ini masih lusuh jadi belum adaptasi, masih jelek. Lihat teman-teman, masih jelek seperti ini. Akar kadakanya sudah saya tempel semua di 4. Nah selanjutnya ini opsional saja ya, kalau teman-teman tidak mau kasih juga tidak apa-apa, tapi biasanya saya kasih biar agak seger-seger gitu ya. Kalau teman-teman ada sini semacam moss atau lumut nih yang suka nunggu-nunggu di batu bata kayak gini, teman-teman bisa ambil aja, bisa kerok pakai sendok, pakai kayu, pokoknya apa. Ini jadinya gini nih kalau udah kalian ambil. Jadi tinggal kalian letakkan saja di media tanam seperti ini nih. Ini tidak harus ya, kalau teman-teman tidak mau juga tidak apa-apa, tinggal seperti ini saja nggak apa-apa. Tapi kalau saya biasanya saya kasih ya, biar apa ya, estetik aja gitu, ngelihatnya enak. Nah jadinya nanti kayak gini, jadi nanti kalau disiram lama-lama nanti mossnya ini tuh bakal nempel juga di sabut kelapanya, jadi kayak ngelihatnya segar aja gitu, segar. Nah kalau sudah semuanya seperti ini, teman-teman tinggal letakkan saja dia di tempat teduh dulu ya sebelum akarnya jalan. Meskipun Doritis ini sebenarnya anggrek yang kuat dengan full matahari dan full hujan, tapi kalau akarnya belum jalan gini, sebaiknya teman-teman letakkan dulu dia di tempat yang teduh kayak gini nih, yang di bawah naungan dengan kisaran cahaya 20-30% ya, seperti ini. Jadi dia tidak layu dan tidak gosong dan tidak tambah stres ya teman-teman, seperti itu. Nah nanti kalau akarnya sudah jalan baru kalian mau letakkan di full matahari, tidak apa-apa. Dan ingat siramnya itu sebaiknya di spray ya, jangan dikocor, karena kan media tanamnya itu masih belum nempel sepenuhnya. Kalau kalian kocor nanti dia gerak dan itu juga mengganggu perkembangan akarnya yang belum jalan. Jadi sebaiknya di spray aja seperti ini, di spray. Nah nanti kalau sudah sekitar 2 mingguan atau 1 bulan, kalau akarnya udah jalan, nanti lumut-lumut yang tadi itu bakal nempel gini nih teman-teman, nih bagusnya. Akar anggreknya juga udah jalan nih kayak gini jadinya ini. Ya kira-kira seperti inilah jadinya nanti. Teman-teman bisa lihat lah. Ya seger ya karena ada hijau-hijaunya itu. Ya estetik lah dikit lah ya. Nah nanti ya teman-teman, kalau misalkan sudah kira-kira akarnya jalan, teman-teman bisa taruh dia di full matahari ini. Kenapa saya pakai sabut kelapa daripada pakai plastik ya? Alasannya gini ya teman-teman.
Jadi akarnya itu bisa nih jalan bebas gini. Anggreknya itu kayak lebih sehat juga, lihatnya juga lebih gimana ya, lebih bagus gitulah pokoknya nih. Lihat akarnya bebas, kalau di dalam pot kan dia di dalam nggak bisa dilihat juga. Itu sebenarnya selera pribadi aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai pot plastik atau pot yang dari tanah liat itu juga nggak apa-apa sebenarnya. Nih lihat ya, kira-kira ini usianya awal tanam ini ada cuman dua ya, saya taruh ini sekitar sudah 8 bulan sampai 9 bulan dia udah lebat gini. Dan kalau dilihat dari bawah nih akarnya gini nih. Jadi salah satu keuntungannya itu kalau pakai kasabut kelapa dan digantung ya, akarnya itu benar-benar jalan ke sana kemari, nggak mati gitu, terhalang oleh sesuatu atau pot. Nah ini jadi udah banyak, ini awalnya 2 ya teman-teman, jadi banyak seperti itu. Dan mungkin cukup sekian ya teman-teman video kita kali ini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, teman-teman bisa komen di bawah. Jangan lupa videonya juga di like, di sharing, kemudian di komen. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Oh ya, ini salah satu contoh bunganya ya. Kalau yang tadi yang saya tanam belum ada contoh bunganya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai di sini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye. Selamat berkebun, dadah.